Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1, ciri-ciri makhluk hidup. Di sini nanti ada 6 poin yang harus kita bahas dan kita pelajari ya. Yang pertama, A. Makhluk hidup perlu makan. B. Makhluk hidup bergerak. C. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. D. Makhluk hidup bernapas. E. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. F. Makhluk hidup berkembang biak. Yang pertama kita akan mempelajari tentang poin pertama, yaitu A. Makhluk hidup perlu makan. Makhluk hidup memerlukan makanan karena makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup akan mati. Melalui makanan, makhluk hidup bisa menghasilkan energi panas sehingga tubuhnya menjadi hangat. Kemudian pada poin kedua yaitu B. Makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, manusia. Manusia bergerak menggunakan kaki. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat dengan menggunakan kaki. Kemudian yang kedua adalah hewan. Hewan bergerak dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan berjalan, berenang, melompat, merayap, dan melata. Kemudian yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, namun tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian pada poin ketiga yaitu C. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang atau biasa disebut dengan iritabilitas adalah salah satu gejala alam biotik yang menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsang yang berbeda-beda. Berikut contohnya. Yang pertama, mata manusia yang peka terhadap cahaya dan akan secara spontan menutup bila ada benda yang mendekati atau menyentuh mata. Yang kedua, tumbuhan putri malu yang peka terhadap rangsangan, di mana akan menguncup daunnya jika disentuh, serta peka terhadap cahaya, di mana pertumbuhan batangnya ke arah cahaya. Kemudian yang poin keempat yaitu D. Makhluk hidup bernapas. Bernapas adalah menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan sisa pembakaran dalam tubuh dengan bentuk karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, yaitu yang pertama pada manusia bernapas dengan paru-paru. Yang kedua, hewan bernapas dengan berbagai cara. Contohnya, ikan bernapas dengan insang, hiu dengan paru-paru, dan belalang atau serangga bernapas dengan trakea. Kemudian yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan bernapas melalui stomata atau pori-pori kecil yang terletak di bagian bawah daun. Di sini ada yang poin kelima, yaitu E. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pada manusia seperti bertambah berat dan tinggi. Pada hewan, contohnya ayam yang baru menetas, akan bertambah besar dan berat hingga menjadi ayam dewasa. Begitu juga pada tumbuhan. Seiring bergantinya waktu, akan tumbuh besar dan bertambah tinggi. Poin terakhir adalah F. Makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperoleh keturunan agar tidak punah dari muka bumi. Yang pertama, manusia. Manusia memperoleh keturunan dengan cara melahirkan. Kemudian yang kedua, hewan. Hewan memperoleh keturunan ada yang dengan cara melahirkan, misalnya kucing, sapi, dan kelinci. Kemudian ada yang dengan cara bertelur, misalnya ayam, bebek, dan penyu. Ada pula
yang bertelur hingga menetas di dalam tubuh induknya. Misalnya, hiu, ikan pari, dan kadal. Kemudian yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan beberapa cara. Secara alami yaitu dengan biji, akar tunggal atau rizoma, dan tunas. Sedangkan secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan cara stek, cangkok, dan okulasi. Baik, sekian yang dapat Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya, semangat belajar.